تنزيل من رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita masih dianugerahkan istiqamah dan semangat dalam mencari ilmu. Semangat kita Bapak Ibu dalam mencari ilmu harus diimbangi dengan semangat mengamalkannya. Sebab ilmu itu ada untuk mengawal amal kita. Amal tanpa ilmu tidak bisa. Ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Maka kita mencari ilmu bukan hanya sekedar menambah wawasan, tapi untuk bisa kita amalkan sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk diamalkan, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk bisa mengamalkannya. Lebih-lebih ilmu yang kita pelajari adalah ilmu terbaik, yakni kitab suci Al-Quranul Karim, di mana kita semua sebagai umat Islam wajib percaya dan wajib mengamalkan seluruh isi kandungan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita mengakhiri sampai ayat yang ke-25. Malam hari ini kita akan membahas, mengkaji dan mengambil pelajaran ayat yang ke-26. Mari sama-sama kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallah, lafaz Allahnya tebal. Innallah, kalau dibaca innallah kurang tebal. Innallah, yang lebih tepat innallah, Allah. Coba sama-sama. Allah. Ya. Allah. Innallah, sama-sama. Innallah. Kemudian la yastahyi. Yas ini huruf sofir. Ini saya sampaikan kembali. Sinnya harus desis. La yastahyi. Kemudian dotnya tidak boleh dipantul. Tidak boleh dibaca ayyadriba mathalan. Ayyadriba mathalan. Ini kesalahan yang fatal, karena terkesan seperti bunyi huruf dal. Kemudian mathalan ma ba'u, hati-hati ainnya. Ainnya dibaca di tenggorokan ya. Ba'u, ba'u dibaca ain, jangan dibaca hamzah. Ma ba'udatan, salah. Ma ba'udatan. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Saya ingatkan kembali huruf ain. Nah, huruf ain termasuk huruf tawassut. Huruf tawassut ada 5. Lin, Umar, Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Ini sering saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu ingat dan melekat dalam pikirannya. Faya'lam. Untuk huruf tawassut itu tidak boleh terputus suaranya, harus tetap mengalir. Faya', kalau dibaca faya'lamu terputus. Nah, kalau terputus maka sifat tawassutnya tidak dapat, harus mengalir.
faya'lamu. Nah, ngoten. Ini pentingnya belajar tahsin tilawah Al-Qur'an. Maka untuk bacaan Quran itu Nabi sangat menekankan untuk belajar kepada seorang guru. Kata Rasulullah, khudil Qur'ana min arba'ah. Ambillah bacaan Quran dari 4 sahabat. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi tidak semua sahabat-sahabat direkomendasikan oleh Rasulullah untuk diambil bacaannya. Artinya membaca dan belajar membaca Al-Quran itu harus talaqi di depan seorang guru. Nah, jadi caranya faya'lamu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Hati-hati huruf ta-nya, jangan dibaca sin, kasira, atau dibaca shin, kasyira, salah fatal, merubah huruf. Kemudian huruf ha-nya jangan sampai dibaca di dada, wayah. Ini sering saya ingatkan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Bismillah, innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah tidak malu. Ayyatriba mathalan, untuk membuat perumpamaan. Ma ba'udatan, seperti nyamuk atau lalat. Fama fawqaha, atau yang lebih kecil darinya. Kemudian Allah menjelaskan dua golongan dalam menyikapi perumpamaan tersebut. Yang pertama, golongan orang beriman. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka adapun orang-orang beriman, mereka mengetahui, meyakini bahwa sesungguhnya itu benar dari Allah, bukan buatan manusia. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, dan adapun golongan yang kedua, yakni golongan orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan ini? Kalau bahasa kasarnya itu, apa sih karepe Gusti Allah? Kok buat perumpamaan seperti lalat atau nyamuk, padahal Dia kan maha besar. Kenapa menggunakan perumpamaan yang kecil? Itu respon atau sikapnya orang-orang kafir. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan dengannya banyak manusia, dan dengannya pula Allah memberikan petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah sesat kecuali orang-orang fasik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat 24 ya. Ayat 24 coba dilihat, ayat 24, 23 itu berkenaan dengan orang-orang kafir Yahudi yang meragukan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menantang mereka
untuk membuat satu surah saja, jangan banyak-banyak kata Allah, satu surah saja seperti satu surah dalam Al-Quran. Jika kamu ragu atau bahkan kamu menuduh Al-Quran itu sebagai buatan Nabi Muhammad, datangkan satu surah kata Allah yang seperti Al-Quran. Ternyata mereka tidak sanggup menerima tantangan tersebut. Lalu apakah mereka kemudian berhenti untuk menjatuhkan Al-Quran, untuk merendahkan Al-Quran? Tidak. Mereka menggunakan cara lain untuk bisa menyudutkan, menghina, dan mengejek Al-Quran. Mereka mengejek perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran, supaya orang beriman lemah, bahkan tidak percaya bahwa Al-Quran itu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ngejek Al-Quran, ada orang mengkritik, protes terhadap ayat Al-Quran, tujuannya untuk supaya umat Islam itu lemah imannya terhadap Al-Quran, ini sudah biasa terjadi di zaman Rasulullah SAW. Cara apa yang mereka lakukan? Yaitu mengkritik perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perumpamaan lalat. Lalat ini kan binatang yang kecil, ya, binatang yang sangat kecil, dan itu binatang sering ada di mana? Di sampah, di kotoran, ya. Kata orang-orang kafir, kitab macam apa ini? Allah yang maha besar, Tuhan kalian yang maha besar, masa menggunakan atau membuat perumpamaan dengan benda-benda kecil seperti lalat? Itu protesnya mereka. Kemudian Allah respon, ya, protesnya mereka dengan ayat ini. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat perumpamaan seperti lalat atau yang lebih kecil daripada lalat. Karena setiap perumpamaan yang Allah buat pasti ada hikmah di dalamnya. Demikianlah sebab turunnya ayat ini, Bapak Ibu, yang merespon kritikan atau protes dari orang-orang kafir yang sebenarnya mereka belum paham tentang sastra Al-Quranul Karim. Maka jika kita bertemu dengan seseorang yang protes terhadap Al-Quran, kritik terhadap Al-Quran, kita punya tanggung jawab untuk melawan mereka dengan argumentasi yang benar, yang hebat. Kalau tidak bisa, paling tidak kita mengingkari dengan hati kita. Baik. Kita baca dan kita pahami ayatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa setiap kata inna fungsinya untuk nopo? Lit taukid, menguatkan berita. Untuk menguatkan berita atau informasi. Jika ada informasi berita dalam Al-Quran diawali dengan kata inna, berarti itu bukan informasi biasa. Ini informasi yang sangat serius. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat serius menanggapi kritikan orang kafir tersebut. Maka Allah menggunakan kata inna. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi. La yastahyi, tidak malu. Yastahyi berasal dari akar kata hayaun. Ada hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Hayaun artinya malu. Satu akar kata dengan hayatun. Hayatun apa artinya? Hidup. Ada seorang wanita namanya Hayati, artinya hidupku. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi tidak ada seorang wanita namanya Mamati, ya. Mamati, matiku. Jadi kata hayaun dengan kata hayatun itu satu akar kata yang sama. Hayaun pakai hamzah artinya malu, sedangkan hayatun pakai tak marbutoh artinya hidup. Karena orang yang malu, orang yang punya sifat malu, tanda bahwa dia orang yang hidup. Artinya apa? Kalau ada orang tidak punya sifat malu, berarti dia bukan orang hidup, itu orang mati, Pak. Maka banyak kan mayat-mayat yang berjalan, ya. Karena apa? Banyak orang-orang sekarang yang sudah lepas sifat malunya. Baik. Dulu katanya, ya,
wanita itu kalau bertemu dengan laki-laki, jika dia pakai selendang, maka dia akan menutup wajahnya dengan selendang itu. Karena malu. Kalau dia pakai payung, maka dia akan tutup dengan payung. Supaya tidak dilihat oleh laki-laki. Ya. Dulu para wanita membeli baju untuk menutup aurat. Sekarang wanita membeli baju bukan menutup aurat, justru banyak pakaian yang membuka aurat. Ya. Inilah bahayanya jika sifat malu itu sudah hilang dari diri manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, likulli dinin khulukun. Setiap agama itu punya nilai-nilai akhlak. Setiap agama, itu agama Kristen, agama Yahudi, Konghucu, Buddha, mereka punya nilai-nilai akhlak. Misal tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Itu nilai-nilai akhlak. Tidak boleh menzalimi orang lain. Setiap agama, kata Rasulullah, memiliki nilai-nilai akhlak. Wa khulukul Islam al-haya. Adapun puncak akhlak tertinggi dalam Islam itu adalah malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla idza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhul haya. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mencelakakan seorang hamba, maka pertama yang Allah buat kepadanya adalah Allah cabut sifat malunya. Hati-hati. Kalau kita sudah tidak punya sifat malu, lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwa Allah menghinakan kita. Wal iyazubillah. Maka wajar jika dalam satu hadis yang lain dikatakan bahwa malu pada tempatnya itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Artinya orang beriman tapi dia tidak memiliki sifat malu, lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala, separuh atau sebagian imannya sudah hilang. Ingat, malu pada tempatnya. Tapi malu yang bukan pada tempatnya itu bukan malu yang bagus. Justru malu yang tercela. Malu-maluin. Malu yang bukan pada tempatnya itu bukan malu yang dimaksud hadis tadi, tapi malu yang tercela. Misal malu menuntut ilmu, malu belajar. Saya paling tidak senang kalau ada orang malu belajar. Maka setiap ada bapak-bapak yang datang ke rumah untuk belajar Quran, saya pesan pertama, jangan malu. Meskipun orang lain tingkatannya di atas panjenengan, jangan malu. Karena bapak belajar ini bukan untuk membesarkan diri bapak, tapi untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah, bukan untuk membesarkan panjenengan. Jangan malu, saya bilang. Jadi malu ketika belajar itu malu bukan pada tempatnya. Dan malu ini tercela. Maka Imam Mujahid berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang kalau malu susah dapat ilmu. Termasuk juga malu bertanya, susah dapat ilmu. Maka setiap kajian saya sering buka pertanyaan, baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya dan untuk tidak malu bertanya. Yang kedua, wala mustakbir, dan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang merasa dirinya tahu, orang yang sombong. Itu nggak akan pernah mendapatkan ilmu. Karena ilmu Allah tidak akan dibagikan kepada orang-orang yang sombong. Allah berfirman, sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ard. Kami akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Maka malu ketika belajar itu malu yang bukan tempatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baiknya wanita, dalam tanda kutip, sebaik-baiknya wanita itu wanita Ansor, wanita Madinah. Kenapa? Lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fid din. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memahami ilmu agama. Maka ada beberapa wanita yang datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang agama. Nah, dan ini bolehnya seorang wanita bertanya kepada seorang laki-laki dalam urusan agama, boleh.
Karena ada beberapa wanita datang kepada Rasulullah bertanya urusan agama. La haya'a fiddin. Tidak ada malu dalam urusan agama. Misal ya, bahkan urusan privasi sekalipun mereka akan tanyakan kepada Rasulullah. Misal ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya. Namanya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasulullah, Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Kemudian setelah berkata seperti itu, dia bertanya, "Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtamalat?" Apakah seorang wanita itu wajib mandi apabila mimpi ihtilam? Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Wajib mandi apabila melihat air. Yang dimaksud itu mohon maaf cakap air mani. Ya, apabila melihat air wajib mandi. Ini contoh dari sahabiyah di zaman Rasulullah bahwa dalam urusan agama itu la haya'a fiddin, tidak ada malu. Tapi selain itu Bapak Ibu, sikap malu sangat dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Baik, kita kembali kepada kata yastahyi. Jadi yastahyi ini berasal dari kata apa? Haya'un, artinya malu. Satu akar kata dengan hayatun, hidup. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu. Dalam ayat ini Allah mengatakan dirinya tidak malu. Tapi dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa Allah itu punya sifat malu. Ayat ini tidak bisa kita jadikan dalil bahwa Allah tidak punya sifat malu, buatan. Karena dalam satu hadis dikatakan innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu kepada seorang hamba yang sudah mengangkat tangan kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Artinya Allah malu kepada seorang hamba yang berdoa dengan sungguh-sungguh tapi Allah tidak kabulkan. Maka tidak ada seorang hamba yang berdoa sungguh-sungguh kecuali Allah akan kabulkan. Jika tidak Allah kabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Karena kata Rasulullah dikatakan, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan suatu doa, dalam doanya dia tidak meminta dosa dan dia tidak memutuskan hubungan silaturahim kecuali Allah akan memberikan salah satu dari 3 kemuliaan. Imma an tu'ajjila lahu da'watuhu. Pertama, Allah akan kabulkan doanya di dunia. Wa imma an tudakhira lahu fil akhirah. Yang kedua, kalau Allah tidak kabulkan di dunia, Allah simpan doa itu dan Allah berikan di akhirat berupa pahala. Dan tentu di akhirat kita butuh banyak pahala untuk selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau Allah tidak kabulkan di dunia, Allah tidak simpan di akhirat. Yang ketiga, Allah palingkan dari perbuatan jelek. Allah palingkan kita dari keburukan berkah doa kita. Jadi tidak ada ruginya orang yang memperbanyak doa. Maka Nabi berkata, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Banyaklah kalian berdoa kepada Allah dalam keadaan Allah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Jadi tidak ada ruginya orang yang berdoa. Justru orang yang tidak berdoa itu Bapak Ibu, Allah murka kepadanya. Dalam hadis dikatakan ghadiballah man lam yad'ullah. Allah murka kepada orang yang jarang meminta memohon kepada Allah. Banyak berdoa. Tidak ada aktivitas kecuali Rasulullah ajarkan doanya. Bahkan masuk ke tempat yang kotor pun Rasulullah ajarkan doanya. Artinya apa? Rasulullah ingin kita sebagai umat itu terus menjalin komunikasi baik dengan Allah melalui doa yang khusyuk dan sungguh-sungguh. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Innallaha hayyun karimun. Allah memiliki sifat malu. Allah malu kepada seorang hamba yang telah mengangkat tangannya namun kembali dalam keadaan kosong. Tapi di sisi lain Allah menyatakan dirinya tidak malu sebagaimana dalam ayat ini. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu.
ayyatriba mathalan, untuk membuat perumpamaan, ma ba'udatan fama fawqaha, seperti lalat atau yang lebih kecil daripada lalat. Ayyatriba, untuk membuat. Sebenarnya yadriba ini makna aslinya memukul. Daraba yadribu darban, artinya memukul. Kenapa Allah menggunakan kata daraba yadribu ketika menjelaskan perumpamaan? Karena Allah ingin perumpamaan ini memukul hatinya orang-orang kafir. Sehingga mereka sadar. Itu hikmah kenapa Allah menggunakan kalimat ayyatriba. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan ma ba'udatan, seperti lalat, fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada lalat. Karena semua perumpamaan-perumpamaan tersebut pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksud yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang kafir. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan dua golongan dalam menyikapi perumpamaan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama golongan orang beriman. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui, menyadari dan meyakini bahwa itu benar dari Allah. Kemudian golongan yang kedua, yakni golongan orang kafir. Mereka berkata, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Mereka bertanya dengan nada meremehkan. Apa sih maunya Allah dengan perumpamaan ini? Apa sih karepe Gusti Allah dengan perumpamaan ini? Kata mereka. Itu dua sikap yang berbeda. Pertama, sikapnya orang beriman, Bapak Ibu. Ini sikap yang apik ya, sikap yang bagus. Mereka menyadari, meyakini bahwa itu benar dari Allah. Karena orang beriman ini punya sikap tunduk terhadap aturan Allah. Apapun yang dibuat oleh Allah, dia sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan, kami mentaati. Ini sikap orang beriman. Jadi orang beriman itu harus tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diinginkan oleh Allah, kita sebagai hamba harus tunduk. Namanya hamba ya harus tunduk. Allah berkehendak untuk membuat perumpamaan seperti lalat, ya sudah kita ikuti. Dan jangan menunggu hikmah baru kita mau mengikutinya. Ya, jangan menunggu hikmah baru kita mau mengikuti. Sudah ikuti, taati, dengarkan, nanti hikmah belakangan. Itu hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini Bapak Ibu kadang harus menundukkan akal kita ketika berhadapan dengan perintah Allah. Jangan sampai kita terlalu memakai akal kita, merasionalkan sehingga ujung-ujungnya kita tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tunduk, secerdas apapun manusia itu, sekaya apapun, setinggi apapun, kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, dengan aturan Allah, wajib tunduk. Walaupun itu tidak sesuai dengan akalnya. Saya contohkan begini. Nyium Hajar Aswad. Itu apa hubungannya dengan iman? Hah? Nyium Hajar Aswad, apa hubungannya dengan iman? Kalau kita pikir-pikir tidak ada. Ya. Tapi kita harus cium Bapak Ibu. Kalau umrah atau haji, cium. Kenapa? Karena Nabi kita menciumnya. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan Umar bin Khattab berkata, kalau kamu tidak dicium oleh Rasulullah, aku tidak akan mencium kamu. Karena Nabi mencium kamu, aku mencium kamu, kata Umar bin Khattab. Artinya apa? Secerdas-cerdasnya seorang manusia, kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, dengan aturan Allah, harus tunduk. Jangan bertanya yang aneh-aneh. Sudahlah, ikutin aja apa kata Allah. Kita ini hamba, ikutin. Sami'na wa ata'na. Maka dikatakan dalam sebuah hadis ya, walaupun hadis ini dinilai oleh sebahagian ulama hadis yang dhaif. Ya, tapi sebagian lain mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Bahwa mayoritas penghuni surga itu orang yang lemah akalnya. Ya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah, aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Bulhu itu artinya orang yang lemah akal, tidak banyak protes. Allah suruh dia sholat,
Allah suruh dia sholat duha. Allah suruh dia untuk puasa. Gak banyak tanya. Apa sih Allah hikmahnya? Apa sih Allah kebaikannya? Gak banyak tanya. Itu belakangan Bapak Ibu. Kalau Allah suruh kita sholat. Ibu-ibu disuruh oleh Allah nutup aurat, tutup aurat. Gak usah banyak tanya. Karena apa? Itulah hakikat penghambaan. Dan orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, mereka akan menjadi penghuni mayoritas di surga. Aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Inilah sifat yang apik, yang bagus daripada orang beriman. Ketika orang kafir mengkritik perumpamaan Allah dalam Al-Quran, yang Allah membuat perumpamaan dengan lalat atau yang lebih kecil daripada lalat, orang beriman la ba'sa, tidak ada masalah. Mereka berkata, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka yakin, sadar, mengetahui bahwa itu benar dari Allah. Karena Allah yang Maha mengetahui. Baik. Sedangkan sifat orang kafir, kita perhatikan ini. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini? Mereka bertanya demikian dengan nada meremehkan. Kenapa sih Allah buat perumpamaan seperti ini? Bukankah Allah itu maha besar? Kenapa dia menggunakan perumpamaan yang kecil? Kenapa dia tidak menggunakan perumpamaan seperti matahari, gunung, langit, bumi? Kenapa dia menggunakan perumpamaan yang kecil? Apa maunya Allah itu? Kata mereka. Kenapa? Itulah sikapnya orang kafir. Padahal dalam hidup ini Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita tidak perlu bertanya kenapa demikian. Saya mau tanya, ya, yang main badminton. Kenapa gamenya sampai 21? Kalau main badminton itu kenapa gamenya sampai 21? Dulu 15 ya? Kok tidak 50? Kok tidak 100? Jadi ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak perlu kita bertanya, kenapa? Pemain bola itu ada berapa Pak anggotanya? 11. Kenapa 11? Kok tidak 12? Pemain voli 6. Kenapa 6? Kok tidak 5, 7, 8? Jadi ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak perlu kita bertanya. Kenapa sih Allah? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Itu adalah sifat-sifatnya orang kafir, di mana pertanyaan itu ujung-ujungnya adalah untuk memprotes, ya, untuk mengkritik apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka dalam ayat ini dikatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan perumpamaan tentang lalat atau yang lebih kecil daripada lalat, mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan perumpamaan ini? Maka kita Bapak Ibu jangan sampai seperti mereka. Kalau sudah berhadapan dengan keputusan Allah, aturan Allah, ya sudah, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengarkan dan kami mentaati. Apapun yang kamu lakukan untuk kehidupan hamba, hamba akan ikuti. Sekalipun itu tidak menyenangkan bagi hamba, hamba akan ikhlas, hamba akan terima dengan baik. Itulah hakikat seorang hamba. Tapi masih banyak pertanyaan, masih banyak protes. Belum sampai kepada hakikat seorang hamba yang sesungguhnya. Kita lanjutkan ayatnya Bapak Ibu. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan tersebut banyak manusia yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perumpamaan tersebut banyak manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia disesatkan oleh Allah karena mereka berkali-kali diberikan peringatan, tidak mau menerima peringatan itu. Sekalian aja Allah sesatkan mereka. Wa yahdi bihi katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada banyak manusia dengan perumpamaan tersebut. Ayat ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa petunjuk hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Otoritasnya Allah. Bahkan Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau kehendaki. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Nabi sangat ingin pamannya yang bernama Abu Talib. Abdul Muttalib apa Abu Talib? Ali bin Abu Talib. Pamannya yang bernama Abu Talib. Beliau sangat ingin ketika sakaratul maut Nabi datang ke sampingnya. Nabi membimbing kalimat la ilaha illallah. Dibimbing oleh Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kemudian Abu Talib tidak mengucapkan kalimat tersebut karena di sampingnya dia juga ada Abu Jahal. Ya. Nabi sangat ingin Abu Talib wafat dalam keadaan Islam. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka meminta petunjuk ini Bapak Ibu, permintaan yang wajib kita mohon kepada Allah di dalam sholat, yakni ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ini doa pertama yang Allah ajarkan dalam Quran. Doa minta petunjuk. Ya Allah, bimbing hamba ke jalan yang lurus. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah sesat kecuali orang-orang fasik. Nah, apa makna fasik? Bagaimana karakter buruk mereka? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang tinggi ini. Pertanyaan langit. Ya. Pertanyaan dari Pak Suparman Al-Hafiz insyaallah. Apakah orang yang mendapatkan petunjuk ataukah orang yang sesat itu sudah kehendak Allah? Nah, ini pertanyaan tingkat dewa ya. Artinya akal kita tidak sampai untuk mencari jawaban itu, maka saya tidak akan jawab. Nah. Baik, akal kita tidak sama. Sudah, ikutin aja. Sami'na wa ata'na. Allah takdirkan kita, Allah pilih kita menjadi orang beriman, bersyukur kepada Allah. Ngoten. Sudah sami'na wa ata'na. Ya. Masalah nanti Allah yang berkehendak membuat orang sesat atau membuat orang mendapatkan petunjuk, itu urusan Allah. Ya, kita tidak punya akal yang panjang untuk sampai ke situ. Ada seorang yang bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka bertanya tentang takdir. Apa gunanya akal, apa gunanya kami berusaha kalau pada akhirnya ditakdirkan oleh Allah? Sahabat Ali marah ketika ada orang bertanya seperti ini. Tapi saya tidak marah, Pak. Marah beliau. Lalu beliau berkata, akal kamu terlalu pendek untuk sampai ke sana. Sudah. Kita sebagai hamba, sami'na wa ta'na. Ini. Ya. Paham Pak Suparman? Belum ya? Saya berangkat dari keyakinan, cuman ya bersyukurlah kita termasuk. Ya, harus bersyukur bahwa Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Baik. Kita tutup supaya tidak ada pertanyaan yang lebih tinggi lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.